Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris TPS UTBK yang berkaitan dengan tone or attitude of writer. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang reference atau refers to, hari ini kita akan fokus ke tone atau attitude of writer. Itu beda apa sama sih Mbak sebenarnya? Nah, kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita harus kenal dulu the definition of tone writer. Tone itu berhubungan dengan nada atau perasaan emosi si penulis ketika menuliskan teks tersebut. Untuk menentukan tone dari sebuah bacaan dapat dicari dengan menganalisis emosi si penulis, baik itu bentuknya positif, negatif, atau netral. Nah, berikut ini contoh pertanyaannya. The tone of the passage could best be described as bla 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 bla, atau what tone does the author take in writing this passage. Ini contoh pertanyaan yang sering muncul yang berkaitan dengan tone. Kemudian kinds of tone, jenisnya apa aja Mbak? Jenis dari tones itu sebenarnya jenisnya banyak, tapi ini yang akan saya jelaskan yang sering muncul aja. Yang pertama, serious. Dengan tone jenis ini penulis hanya menyajikan tulisannya, menyajikan pandangan tanpa pesan tersembunyi atau lelucon-lelucon sebagai penyegaran. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan tone ini penulis hanya menekankan pada fakta dan informasi. Jadi kalau serius itu bisa kalian lihat dari bacaan. Utama sampai kalimat-kalimat pendukung gagasan utama itu dia bersifat. Di pertanyaan what is the tone of the writer in this passage, pasti jawabannya adalah serius. Ciri utamanya adalah tidak ada kata-kata atau maksud tersirat, dan juga tidak ada kata-kata yang enjoyable atau lelucon, funny, nggak ada. Jadi sifatnya serius. Itu. Yang kedua yaitu critical. Dengan tone jenis ini biasanya tujuan penulis adalah untuk mengkritik atau menilai manfaat dari beberapa hal tertentu atau beberapa aspek dari suatu hal. Dengan tone ini penulis langsung menyatakan kesenangan atau ketidaksenangannya. Jadi ada opini atau asumsi yang langsung dinyatakan oleh autor. Misalnya ketika menulis sebuah resensi, mungkin penulis menilai bahwa novel tertentu sangat berlebihan, tanpa plot dan tidak layak untuk dibaca. Itulah salah satu contoh yang digunakannya sebagai critical tone pada sebuah teks. Jadi kalau critical tones itu biasanya nanti garis besarnya atau clue-nya adalah ada pendapat pribadi yang disampaikan. Jadi semacam mengomentari pendapat pribadi yang disampaikan itu. Yang ketiga yaitu solemn. Dengan tone jenis ini biasanya penulis menggunakan bahasa Inggris formal dan sikapnya adalah sedih. Ekspresi lucu atau informal jarang digunakan jika penulis menggunakan tone ini. Umumnya sambutan pada pemakaman atau elogi dan tulisan-tulisan resmi pada isu-isu yang sangat penting disajikan dengan tone ini atau hikmat. Nah, kalau yang ini biasanya hampir sama dengan serius, tidak ada kata lelucon, tapi kalau serius ini fakta atau informasi yang diutamakan. Tapi kalau yang solemn ini berkaitan dengan isu-isu dan dia juga bersifat hikmat atau juga serius. Kemudian kalau yang cynical, what is the meaning of cynical Mbak? Cynical itu artinya sinis. Dengan tone jenis ini biasanya penulis tidak hanya mengkritisi tetapi juga tidak percaya terhadap ketulusan atau nilai penting dari subjek tertentu yang sedang dibahas. Bahkan ketika sebuah humor digunakan pada tulisannya, humor tersebut pun akan bernada negatif. Jadi cynical itu menunjukkan ketidaksukaan. Kalau yang critical ini nanti bisa bersifat dia positif atau negatif, tapi kalau cynical hampir 70% dia fokus atau cenderung ke negatif, kontra dengan sebuah pernyataan seperti itu. Kemudian jenis yang lain Mbak, jenis yang lain yaitu humorous atau humoris. Tone ini biasanya bersifat lucu, banyak candaannya, banyak guyonannya. Nah, ketika humor digunakan dengan sindiran, ironi atau sarkasme, niatnya biasanya untuk mengejek. Tuh, kalau humoris. Kemudian
Ada satirik. Satirik itu apa, Mbak? Sindiran, sama, yaitu kritik atau ketidaksetujuan yang diungkapkan dengan harapan mengusulkan perubahan. Sikap ini sering diungkapkan dengan mengejek beberapa aspek dari perilaku manusia. Ini hampir sama dengan cynical tadi, tapi kalau yang satirik ini tersurat bentuknya. Kalau yang cynical itu kan agak tersirat, tapi kalau yang satirik ini tersurat, langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Kemudian sarkastik. Sarkastik atau sarkasme kritik yang sengaja keras dan pahit. Bahkan ketika komentar yang muncul di permukaan seolah lucu, lelucon ini dirancang untuk mengejek atau mencemooh. Hampir sama juga dengan satirik atau cynical. Kemudian ironik. Ton ironi biasanya didasarkan pada kontras atau perbedaan, di mana perasaan penulis yang sebenarnya bukanlah seperti yang terjadi atau diharapkan. Ketika satu pernyataan disampaikan, maka lain yang dimaksudkan. Kalau ini manusia namanya munafik. Jadi yang diucapkan A tapi maksudnya itu B. Itu kalau ironi. Tapi Mbak, ini kok hampir sama semua. Kok ada kedekatan, nanti cara membedakannya gimana? Jadi gini, Dek. Untuk tes TPS UTBK Bahasa Inggris, biasanya itu yang dimunculkan itu adalah yang relevan perbedaannya. Jadi misal, kalau untuk satirik, sarkastik tadi, dia kan hampir sama, mengkritik, menyindir, atau memunculkan ketidaksukaannya, itu kan hampir sama. Kalau satu bacaan ini maksudnya sebenarnya adalah sarkastik, tapi kalian nanti menjawab satirik, itu kemungkinan soal yang tidak akan muncul karena optional jawabannya itu sama antara sarkastik, satirik, atau cynical, itu sama. Jadi pasti nanti yang dimunculkan itu adalah ton-ton yang memang punya titik yang fokus. Misalnya dia humorus, dia ironi, atau dia sarkasme, seperti itu. Nah, ini juga yang sering muncul atau yang lebih sering muncul dari yang pertama adalah ini bentuknya. Neutral. Neutral itu netral maksudnya. Positif, pro dengan apa yang disampaikan oleh autor atau dengan sebuah pernyataan yang kemudian dikomentari autor, positif bentuknya. Kalau yang negatif itu kontra, autor kontra dari sebuah pernyataan, negatif. Kemudian yang netral itu netral, jadi tanggapannya autor itu netral. Nah, untuk menentukan jenis tone baik dari yang tadi yang pertama nomor 1 sampai nomor 8 atau jenis tone yang ini, gimana Mbak cara menentukannya? Cara menentukannya adalah dilihat dari gagasan utamanya, paragraf 1 kalimat pertama atau kalimat terakhir. Itu kan untuk menentukan gagasan utama seperti itu. Jadi kalian untuk menentukan gagasan utama nggak usah baca semua paragraf. Jangan. Kalau kalian hanya disuruh what is the main idea of the first paragraph atau what is the main idea of this passage, kalian cukup lihat paragraf pertama, kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, setelah itu kalian kan tahu gagasan utama dari bacaan itu apa. Otomatis di situ juga ada pernyataan yang akan dibahas. Kalian tinggal lihat kalimat-kalimat pendukungnya. Baik itu di paragraf pertama, kalimat kedua, 3, 4, atau paragraf selanjutnya. Kalau dirasa kalimat pendukungnya itu pro dengan pernyataan yang dilontarkan oleh autor, kalian tinggal menentukan jenis tone-nya itu ambil yang positif. Dia suportif, humorous, atau favorable. Favorable itu baik, sama dengan baik. Atau misalnya dari passage tersebut, dari bacaan tersebut, ternyata kalimat pendukungnya, support sentence-nya itu dia kontra dengan pernyataan autor yang pertama tadi, berarti kalian tinggal memilih tone-tone yang negatif, baik itu disbelieving, depressing, atau sarkasme, atau cynical, dan sebagainya, itu kan juga negatif. Kemudian yang netral ini adalah yang bersifat ketika autor menyampaikan pernyataan di gagasan utama, ternyata kalimat-kalimat pendukungnya itu dia tidak pro dan tidak kontra, jadi tidak memihak.
Atau misalnya di kalimat kedua dia sedikit positif pro, tapi di kalimat ketiga kemudian author kembali ke negatif atau kontra. Itu kan berarti kita tidak bisa menentukan author itu pro atau kontra dengan pernyataan. Itu nanti kalian langsung ambil yang netral, yang dia bersifat saintifik atau objektif atau impersonal. Seperti itu untuk tone. Kemudian yang kedua, attitude of writer. Author's opinion, attitude of the passage. Attitude lebih menyangkut sudut pandang atau sikap penulis terhadap ide yang dituliskannya. Berikut contoh pernyataannya. The author's attitude towards could best be described as bla bla bla. What is the author's attitude towards the author's opinion? How would the author probably feel about? Nah, biasanya kan gini kan. Kalian dengan pertanyaan yang tentang tone tadi, dia bersifat subjektif, objektif, kemudian dia suportif atau distressing dan sebagainya. Itu kan biasanya pertanyaan yang ini kan, the author's attitude towards bla 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 bla, atau based on the passage the author's opinion is bla 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 bla. Biasanya kan yang berkaitan dengan attitude kan ya, bukan tone kan ya. Ini seperti yang saya bilang tadi di depan, sebenarnya tone dan attitude itu hampir sama. Perbedaan dasarnya adalah kalau tone lebih ke feeling, kalau attitude itu lebih ke tindakan. Contohnya gimana Mbak? Contohnya ini. Ada percakapan ini antara advisor dan students. Well, good, so bookstore is not working out. Oh, the bookstore's working out fine. I display pays almost double what the bookstore does. Bla 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 bla. Coba ini nanti dibaca dulu. Kemudian kita simpulkan. Ini pertanyaannya. What is the student's attitude toward the people he currently works with? Apa yang akan dilakukan atau bagaimana tindakan dari murid terhadap orang-orang yang bekerja. Nah, A. He finds them boring. B. He likes them. C. He is annoyed by them. D. He doesn't have much in common with them. Ini kan lebih ke tindakan ya. Walaupun ini juga bersifat feeling sebenarnya. Ini coba kalian lihat, boring, likes, annoyed, kemudian doesn't have much in common. Ini kan sebenarnya juga sifat, cuman lebih ke tindakan, bukan hanya sekedar objektif, suportif atau apa, kan beda kan, perbedaannya di situ. Jadi jawabannya adalah murid yang menyebutkan bahwa rekan-rekan kerjanya great, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Pilihan jawaban E, boring, tidak mengacu pada rekan kerjanya. C dan D juga tidak. Seperti itu. Jadi, untuk perbedaan tone dan attitude, tidak ada perbedaan yang signifikan, yang benar-benar tone itu A, attitude B. Tidak. Hanya saja, kasus yang sering terjadi adalah para author atau penulis soal itu biasanya menyamakan antara tone dan attitude. Pertanyaannya attitude, what is the attitude of writer? Tapi pilihan jawabannya adalah jenis dari tone. A. Supportive. B. Objective. C. Disbelieving. D. Favorable. Seperti itu. Kemudian tips untuk mencari attitude of writer dalam sebuah bacaan adalah ini. Carilah clue dalam teks wacana yang menunjukkan bagaimana sikap penulis. Biasanya tergambarkan melalui pilihan kata yang digunakan. Jadi, sebenarnya nggak usah harus membaca full dari bacaan, tidak. Kalian cukup lihat di paragraf pertama pun, insya Allah bisa langsung ketahuan. Ini nanti merujuknya kemana. Begitu. Biasanya kesulitan siswa untuk menentukan tone atau attitude dari autornya adalah mereka itu kebingungan antara optional yang hampir sama. Misalnya perbedaan suportif sama objektif apa? Di pilihan E suportif, di pilihan B objektif, pilihan C favorable, pilihan D scientific. Bedanya gimana Mbak? Bedanya kalian lihat kosakata yang digunakan. Kalau kosakatanya itu bersifat positif dan pro, mendukung,
misalnya ada kata agreement, ada kata I agree dan sebagainya, oh berarti itu nanti ambil yang jenis positif. Tapi kalau di situ bentuknya itu datar, netral, tidak ada kata yang I agree atau I agree with you atau jenis-jenis agreement yang lain, oh berarti itu bersifat netral. Seperti itu, cari clue-nya gitu ya. Insya Allah nggak sulit untuk menentukan attitude dari writer. Dan juga kalau dilihat dari jumlah soal TPS yang kemarin, dilihat dari level dan bobotnya yang kemarin, attitude dari writer itu biasanya hanya muncul 1 atau 2 soal dalam satu paket bahasa Inggris. Itu soal yang mendominasi biasanya lebih ke main idea atau topik, tapi pasti muncul attitude atau tones dari writer itu pasti muncul dalam satu soal atau 2 soal dalam satu paket, itu pasti muncul. Jadi untuk kalian coba tambah bacaannya, hobi atau menghobikan atau membuat diri kalian itu happy untuk membaca jenis-jenis bacaan bahasa Inggris atau soal-soal bahasa Inggris. Nah dari situ kalian coba berlatih menentukan ini nanti autornya itu lebih ke tone atau attitude yang mana gitu. Oke? Semangat untuk kalian. Dan kesimpulannya adalah untuk materi ini, tone dan attitude secara structure, secara aturannya sebenarnya berbeda, yaitu tadi kalau tone itu fokus ke feeling aja tanpa tindakan, tapi kalau attitude itu ada tindakannya. Itu perbedaan yang tidak begitu signifikan. Tapi di case yang terjadi di dunia ini atau di peredukasian ini adalah para penulis soal itu menyamakan antara tone dan juga attitude. Jadi nggak usah bingung ketika soalnya itu attitude tapi optionalnya tone, atau dibalik soalnya tone tapi optionalnya attitude. Oke, semangat untuk kalian dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.